warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Velia Agnia. Kita akan belajar bersama ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya keberagaman negeriku. Pelajaran kali ini kita akan ditemani oleh Abdul dan juga Rani. Halo. Halo. Apakah kamu tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa? Suku bangsa di Indonesia ada apa aja ya? Oke, Rani. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan juga budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, semua dapat hidup rukun berdampingan karena sejak dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Apa ya Bhinneka Tunggal Ika itu? Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan, tetapi Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi, walaupun suku, bangsa, agama, bahasa, adat dan budayanya berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, apakah kamu tahu bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku? Nah, ternyata banyak sekali ya. Selanjutnya, contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, ada suku Dani dari Papua. Yang kedua, ada suku Tengger dari Jawa Timur. Yang ketiga, ada suku Nias dari Sumatera Utara. Nah, kalau Ibu lahir dan besar di Jawa Barat, Ibu berasal dari suku Sunda. Kalau Abdul dan Rani, kalian dari suku mana? Aku dari suku Betawi. Aku dari suku Jawa. Wah, kita berbeda-beda suku ya. Nah, kalau kamu berasal dari suku mana? Kalau kamu tidak tahu, kamu bisa tanyakan kepada orang tua kamu ya. Dan coba tanyakan juga kepada teman-teman kalian. Berasal dari suku mana mereka? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai agama-agama di Indonesia. Ada yang tahu apa saja agama di Indonesia? Oke, yang pertama ada Islam. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Hindu. Yang keempat ada Buddha. Dan yang kelima ada Konghucu. Rumah ibadah agama. Rumah ibadah bagi yang beragama Islam disebut masjid. Rumah ibadah bagi Kristen, Protestan, dan Katolik disebut gereja. Selanjutnya, pura merupakan tempat ibadah dari agama Hindu. Vihara dan wihara merupakan tempat ibadah agama Buddha, dan kelenteng merupakan ibadah bagi yang beragama Konghucu. Yuk, kita baca paragraf ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tentukan gagasan pokok dan pendukung dari paragraf tersebut. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Yuk, coba tentukan yang mana gagasan pokok dan pendukung dari paragraf tersebut. Oke, yang berwarna kuning adalah gagasan pokok, dan yang berwarna oranye adalah gagasan pendukung. Paragraf tadi merupakan paragraf deduktif. Biasanya, gagasan pokok berada di awal kalimat. Sedangkan, jika gagasan pokok berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Selanjutnya, yuk kita belajar mengenai seni gerabah di Indonesia. Apakah kamu tahu apa itu gerabah? Aku tahu apa itu gerabah. Oke, silakan Abdul. Apa itu gerabah?
Gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga, dan lain-lain. Yuk, simak video cara pembuatan gerabah. Bahan dasar gerabah harus diuleni dengan cara seperti ini. Tujuannya untuk memisahkan kerikil dan membuat lempung semakin padat. Jangan lupa taburi pasir supaya kualitas bahan gerabahnya semakin bagus. Saatnya aku belajar membuat sarang sama Bibi nih. Ambil tanah secukupnya. Kemudian letakkan dan putar alas untuk dibentuk sesuai keinginan menggunakan jari tangan. Bukan hanya sangan dan alat masak. Lilik juga bisa membuat tempat air untuk cuci tangan. Setelah jadi, gerabah belum bisa langsung dibakar. Tapi harus diangin-anginkan dan dijemur dulu sampai kering seperti ini. Teman, sebelum dibakar, gerabah harus disusun dengan hati-hati. Menyusun gerabah tidak boleh sembarangan, teman. Kalau posisinya salah, panas pembakaran tidak akan sampai merata ke seluruh gerabah. Terakhir, tutup dengan jerami. Panas. Membakar dengan cara ini tidak cukup dilakukan sekali saja. Setelah pembakaran pertama, gerabah akan dimatangkan dengan pembakaran kedua. Ganjel gerabah dengan batu bata, kemudian letakkan sabut kelapa kering di setiap sela-selanya. Pembakaran gerabah membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Karena kalau pembakaran tidak sempurna, gerabah akan mudah pecah. Terima kasih Abdul. Ternyata pembuatan seni gerabah lumayan rumit juga ya. Tapi hal itu merupakan salah satu kekayaan dari seni budaya di Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman telah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.